Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar membaca tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kitab Allah pada 2 ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang fasik, yakni orang-orang tersesat. Hal ini Allah ungkapkan setelah Dia mengecam mereka dengan sifat-sifat yang paling buruk, yakni tukang merusak janji, memutuskan perintah Allah yang seharusnya dihubungkan, dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah mengungkapkan kitabnya kepada kaum kafir dengan gaya bahasa yang mencela dan pernyataan aneh terhadap kekafiran mereka, yaitu menuturkan bukti-bukti yang dapat menarik mereka kepada iman, sekaligus mencegah kekafiran mereka. Bukti-bukti tersebut ialah Bukti-bukti tersebut ialah nikmat-nikmat yang jelas dirasakan dan menunjukkan kekuasaan Allah sejak penciptaan makhluk hingga juga menuturkan susunan makhluk yang terdiri dari atom-atom yang semula saling terpisah. Di samping itu juga menyampaikan kepada mereka bahwa manusia berasal dari air mani yang hina. Kemudian menuturkan tentang kejadian langit yang berlapis 7 dan dihiasi dengan bintang-bintang agar dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di malam hari, baik melalui darat maupun lautan. Apakah setelah mereka mengetahui semua nikmat itu masih juga akan berlaku kufur dengan mengingkari Rasulullah yang diutus Allah kepada mereka untuk membacakan ayat-ayatnya, serta membimbing dengan perumpamaan-perumpamaan agar dijadikan sebagai petunjuk di dalam menjelaskan hal-hal yang sulit dimengerti dan berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaifa ta'furuna billah, artinya bagaimana kalian masih mengingkarinya? Alasan apakah yang kalian pegang? Padahal kalian tidak akan mendapat ampunan karena tetap mengingkari Allah, menghina perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Allah, dan mengingkari kenabian nabi-nabinya. Cerita-cerita tentang kejadian manusia dan pendapat para ulama tentang dialog Allah dan para malaikat. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, pada mulanya sebelum kalian ini hidup di dunia, semua dalam keadaan mati. Partikel-partikel tubuh kalian berserakan di dalam tanah.
sebagai partikel yang ada yang bersatu dengan lapisan tanah keras dan sebagian lainnya bergabung dengan lapisan cair. Bahkan ada yang bersatu dengan lapisan gas, bersatu dengan partikel-partikel tubuh hewan. Kemudian Allah menciptakan kalian dengan bentuk yang paling sempurna. Dan Allah telah memuliakan kalian dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kalian telah dibekali dengan akal untuk berpikir dan memahami. Allah juga telah menundukkan marga satwa yang ada di permukaan bumi untuk kalian. Summa yumitukum. Kemudian Allah mencabut nyawa kalian ketika ajalmu sudah tiba. Itulah peraturan kehidupan untuk kalian. Ketika itu jasadmu akan musnah kembali ke asal mula, menjadi tanah kembali. Dengan demikian sirnalah jasad kalian. Summa yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kalian untuk kedua kalinya. Kehidupan ini jauh lebih tinggi dan sempurna, tetapi kehidupan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berjiwa bersih dan beramal soleh ketika di dunia. Sedang bagi orang-orang yang telah merusak fitrah, ya maka kehidupan di akhirat akan dirasakan lebih berat dibanding kehidupan di dunia. Orang-orang yang merusak fitrahnya itu ialah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan hukum alam dan mengingkari Allah dan Rasulnya serta membangkang perintah Tuhannya. Summa ilaihi turja'un. Untuk menghitung dan membalas apa yang kalian lakukan selama di dunia, maka amal baik kalian akan dibalas dengan kebaikan pula, dan jika amal kalian buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Setelah Allah menyampaikan ayat-ayatnya, baik mengenai awal kejadian mereka hingga akhirnya, ataupun penciptaan alam semesta ini, sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah dan menunjukkan nikmat-nikmatnya, maka bagi mereka cukup jelas bahwa semua itu diperuntukkan bagi mereka untuk dimanfaatkan dan didayagunakan oleh umat manusia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Cara pemanfaatan dilakukan dengan salah satu di antara dua cara berikut ini. Terkadang memanfaatkan benda untuk digunakan sebagai makanan untuk kepentingan jasmani, atau dijadikan sebagai perhiasan dalam kehidupan sehari-hari untuk sekedar kesenangan. Memanfaatkan ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan ruhani, yakni dengan cara memikirkan kekuasaan Allah melalui ciptaannya. Hal ini dilakukan jika cara memanfaatkan yang pertama sudah di luar batas kemampuan kita. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pada asalnya seluruh makhluk di dunia ini boleh dimanfaatkan. Tidak ada seorang pun yang berhak mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan Allah, kecuali jika ada izin dari Allah, seperti firman Allah yang berbunyi, Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqi faja'altum minhu haramau wa halalan. Qul Allahu azina lakum am alallahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Surat Yunus
surat 10 ayat 59. Summastawa ilas sama. Pengertian as-sama, langit, ialah seluruh yang ada di atas kita. Dan kata istawa ilaiha artinya berkehendak menciptakan langit. Dalam penciptaan ini tidak ada hal lain yang akan diciptakan selama belum selesai. Fasawwahunna sab'a samawat. Allah menyempurnakan penciptaan langit. Karenanya Allah menjadikan langit menjadi 7 lapis yang sempurna bentuk dan polanya. Ayat di atas mengandung isyarat atau pengertian bahwa kejadian bumi dan isinya itu lebih dahulu dibanding penciptaan langit yang 7 lapis. Pengertian ini tidaklah bertentangan dengan ayat yang berbunyi antum asaddu khalqon amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasa lailaha wa akhraja zuhaha wal ardo ba'da zalika dahaha. Apakah kamu yang lebih sulit menciptakan apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Surat An-Naziat surat 79 ayat 27 sampai 30. Hal ini karena kata ba'du yang terdapat pada ayat tersebut menunjukkan pengertian sesudah. Tetapi kaitannya bukan dengan zaman melainkan dengan penuturan konteks ayat. Di antara uslub-uslub yang dipakai oleh orang-orang Arab, masalah tersebut sering digunakan dengan perkataan ahsanta ila fulanim bikaza faqaddamta ilaihil ma'unata wa ba'da zalika sa'adtahu fa'amali. Dengan demikian Anda telah berbuat baik kepadanya, dan Anda pun telah menyantuninya, bahkan Anda telah menolongnya. Pengertian ayat tersebut bisa juga diartikan bahwa setelah Allah menciptakan langit, lalu Allah menata bumi untuk siap dihuni dan dibangun. Jadi pengertiannya tidak berkaitan dengan penciptaan bumi, karena ketika itu bumi tidak ada, hanya penataannya saja yang belum ada. Wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, penataan yang demikian teliti itu hanya dapat dilakukan oleh Yang Maha Bijaksana dan mengetahui segala yang menjadi kemaslahatan umat manusia. Karenanya tidaklah mengherankan jika Allah mengutus seorang Rasul yang memberi wahyu kepada Alkitab untuk memberi petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Karena Allah mempunyai kebebasan di dalam menjadikan makhluk-makhluk sebagai perumpamaan, baik itu kecil maupun besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.